Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C0222158, ruangan R14. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint perpajakan tugas ke-11 dengan materi cara menghitung pajak. Materi yang pertama, cara menghitung pajak. Cara menghitung PPh selama setahun. Pajak dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima dalam 1 tahun. Sebelum menghitung pajak, perlu diketahui terlebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari pekerjaannya selama setahun. Besaran penghasilan bukan hanya gaji atau honor saja, namun termasuk tunjangan yang diterima. Semua penghasilan seorang pegawai dalam setahun disebut penghasilan kotor. Untuk menghitung PPh, perlu ditemukan penghasilan bersih. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Selengkapnya, lihat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Cara menghitung tidak kena pajak atau PTKP. Setelah menghitung penghasilan bersih, maka perlu diketahui PTKP orang tersebut. PTKP digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP telah ditentukan dalam Peraturan Dirjen Pajak. Jumlah PTKP seseorang dengan yang lain berbeda. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk pribadi wajib pajak. Yang kedua, 4,5 juta atau 4.500 rupiah tambahan untuk wajib pajak kawin. Yang ketiga, 4.500.000 rupiah tambahan untuk anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan. Setiap kepala keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Cara menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Setelah mengetahui PTKP, maka sekarang perlu untuk mengetahui PKP. PKP adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam hitungan PPh. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Skema perhitungan PPh. Yang pertama, setelah PKP diketahui, kemudian ditentukan persentase PPh yang diterapkan. Berikut tetapannya. PKP kurang dari 50 juta rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 50%. Yang kedua, kalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase di atas. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan selama dalam periode 1 tahun. Materi yang kedua, norma perhitungan. Wajib pajak, khususnya orang pribadi, belum dapat menyajikan pembukuan secara baik dan benar. Terdapat syarat yang harus dipenuhi dahulu oleh wajib pajak orang pribadi apabila akan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, yaitu harus adanya pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan dari 1 tahun pajak yang bersangkutan. Namun, pemberitahuan ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara benar oleh wajib pajak. Norma perhitungan penghasilan neto. Menurut Mardiasmo tahun 2018, apabila dalam perhitungan penghasilan kena pajaknya, wajib pajak memakai norma perhitungan penghasilan neto, banyaknya penghasilan neto ialah sama banyaknya dengan besaran norma perhitungan penghasilan neto dikalikan dengan total peredaran omset dan pendapatan bruto pekerjaan lepas tahun. Besarnya norma ditentukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, norma yang digunakan adalah norma berdasarkan kota wilayah usaha. Yang kedua, yang dimaksud 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Jakarta, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Denpasar, dan Pontianak. Yang ketiga, kota provinsi lainnya adalah ibu kota provinsi selain 10 yang disebutkan.
Yang keempat, daerah lainnya adalah daerah selain yang dimaksud di atas. Setelah penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP, akan menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk menghitung pajak penghasilan terutang, PKP akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan pajak penghasilan. Materi yang ketiga, yaitu cara menghitung pajak dengan norma penghitungan. Penghasilan itu adalah peredaran dibagi Penghasilan itu adalah peredaran atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak dikali tarif persentase NPPN. Contoh perhitungannya, Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapa besaran penghasilan itunya? Pertama-tama, mari mencari tarif persentase perhitungan netonya. Berdasarkan informasi pekerjaan dan domisili dari soal, tarif persentase NPPN Bapak Setia adalah 50%, sesuai lampiran per 17 per PJ atau 2015. Maka cara menghitungnya sebagai berikut. Penghasilan itu 500 juta rupiah dikali 50% sama dengan 250 juta. Selanjutnya, untuk mendapatkan PPh terhutang, wajib pajak harus mengalihkan penghasilan itu dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terhutang adalah penghasilan itu dikali tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Khusus wajib pajak orang pribadi, penghasilan itu tersebut harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terutang wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan itu dikurang penghasilan tidak kena pajak terlebih dahulu, baru dikalikan dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.